Hai semuanya, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih. Say hi dulu dong. Halo. Nah, sebelum itu boleh kali perkenalan diri dulu? Boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kesha Najwa Fatarani. Saya Latifah Dewi Suci Putri. Dan saya Afiza Hartul Fazria. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin salah satu masalah kesehatan yang sering luput nih dari perhatian, yaitu gondok. Nah, biar obrolan kita makin nyambung nih, boleh dong dijelasin dulu apa sih gondok itu? Baik teman-teman, sebelum kita bahas lebih jauh, kita kenalin dulu nih apa itu gondok. Jadi, gondok itu adalah suatu pembengkakan pada leher yang disebabkan karena pembesaran kelenjar tiroid akibat kelainan glandula tiroid dapat berupa gangguan fungsi atau perubahan susunan kelenjar dan morfologinya. Emang kelenjar tiroid itu ada di mana ya? Nah, untuk kelenjar tiroid sendiri itu letaknya ada di bagian bawah leher. Jadi kelenjar ini memiliki dua bagian lobus yang dihubungkan oleh isthmus yang masing-masing berbentuk lonjong berukuran panjang 2,5 hingga 5 cm, lebar 1,5 cm, tebal 1 hingga 1,5 cm, dan beratnya berkisar 10 hingga 20 gram. Emang tiroid itu penting ya, Kak? Tentu saja Kak, karena kelenjar tiroid itu sangat penting untuk tubuh kita. Fungsinya itu adalah untuk mengatur metabolisme dan bertanggung jawab atas normalnya kerja setiap sel tubuh. Nah, kelenjar ini memproduksi hormon tiroksin atau T4 dan triodotironin T3 untuk menyalurkan hormon tersebut ke dalam aliran darah. Seperti itu, Kak. Oh, seperti itu ya, Kak. Kan tiroid itu memproduksi hormon tiroksin atau T4 dan triodotironin atau T3 ya. Nah, apakah ada bahan dasar untuk pembentukan hormon T3 dan T4 ini? Nah, ada Kak. Jadi untuk pembentukan hormon T3 dan T4 itu bahan dasarnya itu adalah yodium. Nah, yodium itu sendiri diperoleh dari makanan dan minuman yang mengandung yodium sendiri. Jadi gondok itu terjadi akibat kekurangan yodium yang dapat menghambat pembentukan hormon tiroid oleh kelenjar tiroid, sehingga terjadi pula penghambatan dalam pembentukan TSH oleh hipofisis anterior. Hal tersebut memungkinkan hipofisis mensekresi TSH dalam jumlah yang berlebihan. Nah, akibat kekurangan yodium sendiri, maka tidak terjadi peningkatan pembentukan T4 dan T3, sehingga ukuran folikel menjadi lebih besar dan kelenjar tiroid dapat bertambah berat sekitar 300 hingga 500 gram. Seperti itu, Kak. Oh iya, ngomongin gondok nih, pasti kan gak akan lepas dari makanan ya. Ada gak sih contoh bahan pangan yang direkomendasikan buat mengatasi atau mencegah penyakit gondok ini? Tentu saja ada ya. Yang pertama itu rumput laut, di mana rumput laut itu mengandung kandungan serat makanan dan tinggi iodium. Kandungan iodium pada rumput laut itu mencapai 24.000 sampai 155.000 mikrogram. Yang kedua yaitu tepung beras, di mana tepung beras ini dapat memproduksi makanan dengan tekstur yang lembut dan menjadi salah satu makanan yang direkomendasikan untuk penderita gondok terutama saat mengalami kesulitan menelan karena pembesaran kelenjar tiroid. Lalu dari kalian, ada gak sih produk cemilan yang akan ditawarkan untuk penyakit gondok ini? Ada Kak, dari kami merekomendasikan yaitu produk cemilannya itu bubur sumsum rumput laut. Yang dimana kandungan nutrisinya yang relevan untuk anak pada penyakit gondok terletak pada kandungan yodiumnya dalam rumput laut tersebut. Sehingga seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa yodium adalah mineral penting untuk produksi hormon tiroid, yang dimana kekurangan yodium sering menjadi penyebab utama penyakit gondok. Dengan mengonsumsi bubur sumsum rumput laut ini sebagai cemilan, anak-anak akan mendapatkan asupan yodium tambahan di luar waktu makan utama. Seperti itu, Kak. Baik, untuk target produk cemilan ini, untuk target usianya itu kira-kira berapa ya? Kemudian alasannya itu kenapa memilih produk ini? Nah, produk kami itu ditujukan untuk anak usia 6 hingga 12 tahun yang rentan terkena gondok akibat kekurangan yodium. Nah,
Mengapa sih anak usia 6 hingga 12 tahun itu rentan terkena gondok? Dikarenakan pada usia ini anak mengalami pertumbuhan yang pesat sehingga tubuh membutuhkan banyak hormon tiroid untuk mengatur metabolisme, pertumbuhan tulang, dan perkembangan otak. Ketika asupan yodium kurang, kelenjar tiroid itu harus bekerja keras dan akhirnya membesar menjadi gondok. Seperti itu, Kak. Alasan kami memilih merekomendasikannya yaitu karena tekstur yang sesuai, yang dimana tekstur bubur sumsumnya itu yang lembut umumnya dan mudah diterima dan ditelan oleh anak-anak. Lalu ada sebagai variasi cemilan sehat, yang dimana dibandingkan dengan cemilan lainnya seperti yang tinggi gula, garam, atau lemak yang tidak sehat lainnya. Yang terakhir ada porsi yang tepat. Jadi porsi yang tepat yaitu sesuai dengan usia dan kebutuhan kalori anak agar tidak mengganggu nafsu makan saat waktu makan utama. Seperti itu, Kak. Penasaran nih, sebenarnya bahan-bahan apa aja sih yang dipakai untuk bikin bubur sumsum ini? Ada gak sih bahan cemilan yang beda gitu dari cemilan lain? Untuk bahan-bahannya kami merekomendasikannya itu ada tepung beras, santan, daun pandan, air, gula pasir, gula aren, garam, vanila secukupnya. Nah, yang menjadi pembeda dari bahan kami yaitu ada rumput lautnya. Dalam menambahkan rumput laut yang dimana sebagai bahan penawar untuk penyakit gondok tersebut. Kalau dari cara masaknya sendiri, gimana sih? Ada gak teknik khusus biar buburnya itu tetap lembut dan gak gampang pecah gitu santannya? Soalnya kadang tuh bikin bubur suka tricky gitu, Kak. Baik, untuk dari teknik memasaknya yaitu dengan cara merebus. Dalam pembuatannya itu agar tidak pecah santannya itu digunakan dengan api kecil hingga sedang agar santan tidak pecah atau menggumpal. Lalu ada dilakukan pengadukan secara konstan untuk mencegah bubur menempel di dasar wajan. Dan yang terakhir ada waktu perebusannya, Kak, disesuaikan agar hasilnya lembut, halus, dan matang secara merata. Satu hal lagi nih yang menarik, katanya ada zat-zat gizi yang bisa saling bantu ataupun saling mengganggu gitu kerjanya di dalam tubuh. Bisa dijelasin nggak sih gimana interaksi antar zat gizi ini? Tentu bisa, di mana interaksi yodium dari rumput laut dan zat besi dari tepung beras tersebut yaitu saling mendukung. Artinya zat besi merupakan komponen penting bagi enzim tiroperoksidase yang bertindak sebagai katalisator sintesis hormon tiroid. Ketika kita kekurangan zat besi, maka dapat menyebabkan terganggunya metabolisme tiroid dalam tubuh manusia. Sebaliknya, hipotiroid akan menyebabkan anemia defisiensi besi sehingga mengalami kegagalan sintesis hemoglobin dan malabsorpsi zat besi. Yang kedua, vitamin B3 dari rumput laut dan vitamin B6 dari tepung beras, di mana interaksi ini saling menghambat karena asupan vitamin B3 yang tinggi akan menyebabkan turunnya kadar vitamin B6 dalam darah sehingga dapat memperburuk kondisi metabolisme tiroid. Nah, itu dia obrolan kita hari ini. Sebelum kita akhiri, kita ada jargon dulu nih. Cegah gondok, solusi dari laut untuk si kecil. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.